Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing tentang peralatan dan perlengkapan dalam kantor. Oke, masih di video pembelajaran Brand Givan. Jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, subscribe, komen, like, share, nyalakan notifikasi. Saat ini saya sedang ada di Bakmi BDK, Berdikari. Wah, mantap nih. Adanya di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Kalau mau mampir, silakan mampir ke sini karena tempatnya bagus banget dan juga makanannya pasti enak banget. Saya pesan mie ayam spesial di sini dan juga es cincau. Sebentar. Nah, ini dia nih es cincaunya. Wow, ini es cincaunya ya. Mantap. Harga ya standar lah ya. Ini kalau nggak salah dia 25.000. Kita cobain. Cincau banget. Kan cincau emang, es cincau. Oke, taruh sini dulu ya. Ya, sekarang kita akan bahas tentang perlengkapan dan peralatan. Namun apa bedanya perlengkapan dan peralatan itu sendiri? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh share di kolom komentar. Perlengkapan dan peralatan terkadang menjadi satu campur aduk, namun secara definisi sangatlah berbeda. Kalau perlengkapan ya berarti segala alat-alat perkantoran yang digunakan sebagai alat utama di dunia perkantoran tersebut. Kalau perlengkapan ya berarti sebagai alat-alat pelengkap dari peralatan yang ada di kantor. Kalau definisi yang secara lengkap bisa cek di Google, namun secara implementasinya seperti itu. Misal, ada printer. Printer kita sebut dengan peralatan, masuk dalam kategori peralatan. Perlengkapannya apa? Perlengkapannya ya tinta printer, kertas, sebagai pelengkap dari printer tersebut. Secara definisi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa, atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang peralatan dan perlengkapan, boleh share di kolom komentar. Nah, untuk perlengkapan dan peralatan, saya akan coba jelaskan beberapa peralatan dan perlengkapan yang ada di kantor yang biasa digunakan ya. Untuk yang pertama ada letter tray. Tahu letter tray? Letter tray ini digunakan untuk menyimpan arsip yang masih terpakai. Biasanya bentuknya rak bertingkat, gitu ya. Rak bertingkat untuk menyimpan berkas-berkas yang masih dalam proses. Nah, kalau kalian punya berkas surat-surat aktif yang masih dikerjain gitu ya bisa taruh di situ. Letter tray, jangan sampai salah sebut. Yang kedua, ada perforator. Perforator ini masuk ke dalam kategori peralatan atau perlengkapan? Nah, coba tulis di kolom komentar, sesuai dengan definisi tadi di awal ya. Perforator ini, kalau biasa dulu nih, teman-teman pasti bilangnya cekrekan. Pembolong gitu ya. Nah betul, perforator digunakan untuk membolong atau melubangi kertas. Jadi perforator ini sebagai alat bantu kalian untuk melubangi kertas sehingga saat kertasnya berlubang bisa masuk ke dalam arsip, seperti itu. Lanjut, yang kedua ada stapler. Ini ya, stapler. Ini tadi ya, cekrekan, ya biasa sih bilangnya cekrekan. Namun ada ya loh sebenarnya nama aslinya, yaitu stapler. Stapler ini masuk ke dalam peralatan atau perlengkapan? Silakan share di kolom komentar kalau tahu ya. Dan biasanya suka balik-balik nih antara stapler dan juga staples. Kalau stapler ya berarti alatnya nih, alatnya stapler. Kalau staples isi dalam staples itu adalah ya staples. Isi dalam stapler ya staples gitu kan ya. Oke. Lalu alat selanjutnya ada faksimil, mesin fax ini. Mesin fax digunakan untuk mengirimkan dokumen. Masih dipakai di beberapa perusahaan masih menggunakan mesin fax. Namun sekarang orang sudah mulai kirim email ya, kirim email. Ada lagi yang namanya, highlighter. Kalau kalian bilangnya Stabilo, itu salah besar. Stabilo itu adalah merek. Stabilo, Kenko, Joico itu merek. Tapi ini adalah highlighter. Nanti kalau kalian beli barang alat ini nih, si highlighter ini di fotokopian, jangan bilang Stabilo ke abang-abangnya. Tapi bilang apa? Bang, beli highlighter. Abangnya pasti pusing. Jangan lupa ya, ini highlighter yang untuk memberikan border atau highlight pada setiap kalimat-kalimat di
catatan kalian, highlighter. Oke, lanjut. Ada lagi yang namanya, oh ini kalian tau nggak nih? Paper shredder machine. Udah pernah lihat? Ini paper shredder machine. Paper shredder machine ini untuk menghancurkan kertas menjadi berkeping-keping. Bukan untuk menghancurkan hati, tapi menghancurkan kertas untuk menjadi berkeping-keping, berlembar-lembar. Maksimal paper shredder ini digunakan 15 halaman lah ya. Jadi caranya mudah ya, tinggal kalian kertasnya dimasukkan ke dalam alatnya, dia akan tercacah dengan sendirinya. Ini untuknya biasanya digunakan untuk dokumen-dokumen yang sifatnya tidak banyak lah ya, dokumen yang ringan, yang harus dicacah di hari itu juga. Karena kalau dalam arsip itu biasanya ada retensi arsip. Nah kalau ada retensi arsip biasanya ada waktunya tuh, 5 tahun sekali retensinya, seperti itu. Lagi nggak ya? Lagi lah. Nah kalau ini yang namanya adalah stationery case. Stationery case ini ya lemari lah, box kecil untuk naruh alat-alat tulis kita di sana. Apalagi scanner. Scanner bukan buat nyeken, tapi untuk memindai bahasanya ya. Scanner mau ngapain? Mau nyeken. Tapi untuk memindai dokumen atau gambar dari yang tadinya bentuknya fisik menjadi digital. Scanner bukan untuk nyeken, tapi untuk memindai. Perbaiki bahasa kita sama-sama. Lanjut, selanjutnya ada dispenser tip. Dispenser tip. Kenapa namanya dispenser tip? Dispenser identik dengan air mineral galon buat minum. Bukan itu. Tapi ini adalah tempat untuk menyimpan isolasi. Tempat menyimpan isolasi namanya dispenser tip. Isolasinya ya isolasi tadi, tipnya tadi. Jadi kalau kalian pernah ngeliat ini di kantor, sebutlah dispenser tip. Jangan bilang itu apa ya biasanya ya? Biasanya bilang apa sih kalian kalau ini? Coba tulis di kolom komentar. Nah, sebenarnya banyak banget peralatan perlengkapan yang bisa saya share. Teman-teman pun kalau misalnya ada beberapa peralatan atau perlengkapan yang nggak tahu ini namanya apa, nama aslinya, boleh share linknya di kolom komentar, nanti saya jawab. Itu namanya alat apa. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa main-main ke Bakmi Berdikari di Jalan Dewi Sartika. Menunya enak-enak pastinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Jangan lupa nyalakan notifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.